Ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar semua? Been a while dari video terakhir, ya cukup lama ya. Tapi di hari ini, sesuai spoiler, kita akan bahas motor, salah satu motor koleksi gue. Kita akan bahas kenapa saya punya passion di motor ini dan detailnya. Apa kabar kalian semua? Setelah sekian lama, kita lihat nih, pandemi COVID ini udah mulai naik lagi nih. Kita harus hati-hati, senantiasa kalian juga harus berhati-hati. Beberapa kalian yang bisa untuk stay at home, better stay at home for a while. Tapi kalau kalian yang memang harus beraktivitas, harus senantiasa hati-hati, jaga kesehatan, dan juga ikuti prosedur pencegahan COVID-19. Oke, so gue doain aja supaya kalian dan keluarga kalian senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dan semoga vaksinnya cepat ketemu, segala pandemi ini cepat berakhir, dan kita beraktivitas normal. Oke, stay tune, kita akan bahas segera. Untuk koleksi motor sebenarnya koleksi big bike gua terakhir kan BMW R90, dan BMW R90 ini sudah ada di tangan yang tepat, teman juga sendiri, sohib kita, jadi sudah tenang di sana. Kenapa saya sampai lepas motor itu? Karena saya tiba-tiba punya kerinduan untuk mengoleksi motor lainnya. Saya pengen mengoleksi motor balap. Jadi saya pengen punya motor-motor balap untuk disimpan. Karena sekian lama, ya dengan kesibukan segalanya, saya jarang sekali ada kesempatan untuk riding motor. Dan ya kebanyakan time-nya susah, habis itu juga kesempatannya nggak tepat, jadi jarang naik motor. Dari situ saya pengen tetap, kan hobi tetap motor nih. Jadi pengen punya sesuatu yang bisa memuaskan saya, memuaskan passion dan hasrat saya di motobike, tapi sesuatu yang indah untuk dilihat. Karena saya punya kesempatannya adalah ngelihat ngeraba-raba, manas-manasin dikit-dikit. Akhirnya ya itu, saya kepikiran, gimana kalau saya koleksi motor-motor spesial, motor-motor racing yang tidak bisa digunakan di jalan raya. Nah, salah satunya ini nih. Ini dia, Honda MD 250 atau Moriwaki 250. Gimana menurut kalian? Cakep? Keren? Kecil? Tunggu semuanya. Kita akan bahas satu-satu. Kalian harus lihat detail motor ini terlebih dahulu. Seberapa kalian melihat keindahan motor ini, itu yang gue lihat. Itu yang gue lihat. Dan menurut gue, kalau kita orang yang motor, ya semua orang punya passion di motor, yes. Tapi passionnya ada yang berkendara touring jarak jauh, ada yang penggila speed, ada yang penggila wheelie, maunya ngabisin ban belakang, ban depannya diangkat selalu, ada yang macam-macam. Tapi kalau gue sendiri, gue suka untuk menikmati motor. Selain mengendarainya, gue juga menikmati teknologi, perhitungan, hasil karya, bangun yang dilakukan oleh si creator motor ini. Atau motor apapun. Gue suka melihat detail sampai seperti itu. Karena ya, I don't know, mungkin karena gue emang basicnya adalah seorang teknik industri, jadi gue memikirkan gitu. Gue akan amazed saat melihat konstruksi atau penempatan baut atau desain yang kalau dipikirkan secara teknis dan production atau function dan lain-lain, itu bikin gue amazed gitu. Something yang benar-benar dipikirin begitu dalam. Nah, itu yang menurut gue gurih. So, singkatnya, setelah kemarin nggak ada motor, ya saya cuma ada koleksi 2 tak, beberapa motor. Jadi, saya naksir berat sama motor Suter MMX 500. Jadi, saya udah kontekan dengan pihak Suter, dan memang sebenarnya di offer. I thought harganya masih acceptable, alias harganya bisa dibayar, sanggup dibayar. Ternyata tidak, jauh melampaui itu.
Jadi setelah saya hitung-hitung, kalau untuk memasukkan Shooter MMX 500 brand new ke Indonesia, saya perlu merogoh dana hingga 2,1 atau 2,2 miliar rupiah. Wow. Tapi dengan melihat detail motornya, bayangin, kalian cek coba. Shooter MMX 500, 500cc, V4, tenaga 200 HP, berat hanya 160 kg. Semua itu dirancang dan dibuat oleh Mr. Eskil Shooter sendiri. Saya sempat sampai berhubungan dengan banyak orang di Shooter. Dari ada John Hoy, ada Mr. Eskil Shooter sendiri, dan beberapa adminnya. Nggak kebeli motornya, tetap saya, karena saya juga suka dan beberapa customer minat, kita masukin Shooter swing arm WSBK-nya sama Shooter clutch-nya. Dan semakin gue berpikir, aduh, ini kalau cobain sampai punya MMX 500 ini top banget. Tapi apa daya lah, terlalu mahal untuk saat ini. Sedihnya, unitnya waktu itu brand new tinggal 1. Dan Mr. Eskil Shooter memutuskan untuk tidak memproduksi motor itu lebih lanjut karena dengan pandemi, krisis, dan lain-lain, dirasa ongkosnya terlalu tinggi dan akhirnya mau di stop. Jadi saya harus merelakan, oke, saya nggak beli itu deh. Karena gatel, saya sampai browsing. Kalau MMX 500 itu kan boleh kita sebut tarafnya di kelas MotoGP-nya di Moto2. Kalau motornya MotoGP udahlah ya, bukan sanggup beli aja nggak sanggup maintain, masalahnya itu. Oke lah, kita turunin. Moto3. Saya gali tuh informasi. NSF 250R. Dan saya sebenarnya hampir mendapatkan unitnya. Harganya cukup mahal. Sampai Indonesia kurang lebih setara ZX10R. Nggak sampai lah, tapi almost ZX10R. Dealing, tiba-tiba teman saya nawarin. Saya teringat, saya punya sobat, namanya Steven. Dia ada simpen waktu itu bilang. Dia ada simpen Moriwaki, MD250, GP Mono. Sudah lama nggak dipakai dan begitu aja di garasi. Angkat telepon, tanya dia mau dilepas atau enggak. Dia bilang, say yes. Oke, lepas, gue udah bosan. Saya ambil. Motornya ini. Pas saya ambil, kondisinya kayak nggak begini. Jauh dari ini. Kalian pasti bisa Google ya. Kalian bisa cari tahu bagaimana motor Moriwaki atau MD250 ini masuk ke Indonesia. Jadi waktu itu, singkatnya pokoknya ada event balap. GP Mono ini sempat dimasukkan beberapa unit. Saya nggak tahu pastinya. Dipakai balap beberapa saat, habis itu kelas itu sudah bubar dan motor ini pindah-pindah tangan. Ada yang koleksi, ada yang dipakai buat sekolah balap, ada juga yang dipakai terus untuk latihan dan lain-lain. Setelah saya pelajari juga, sebenarnya motor ini tidak jauh berbeda dari NSF 250R yang baru. Sebenarnya jauh sih. Engine-nya udah jauh. Itu injeksi, ini masih karbu. Tapi ini karbunya FCR loh. Nanti kita bahas, gua kasih lihat. Terus swing arm-nya juga beda. Dan ada beberapa elemen lain yang berbeda, suspensi dan lain itu udah mereka tiap tahun upgrade. Jadi ini adalah motor yang dulu digunakan oleh Bro Immanuel Pratna. Nah, dan memang betul motornya tergolong sangat baik menurut gua. Ada bekas jatuh tapi tidak begitu parah. Rangka semua aman, body ya memang ada bekas jatuh. At least akhirnya gua dapat unitnya dan gua bangun. Sampai akhirnya jadi seperti ini. Intinya motor ini gua refresh. Gua ganti beberapa part, dan kita akan lihat, gua akan jelasin satu-satu. Dan apa keunggulan dan spesialnya motor ini. Oke, for the record, ini bukan salah efek kamera. Kalau kalian biasa gua bahas motor, kalian lihat seperti apa, dan kali ini kelihatannya gua gede dan motornya kecil. Memang motornya sangat mungil. Motor ini sebenarnya, menurut gua perfect untuk rider dengan tinggi sekitar 160-165 cm. Itu maksimum ya. Dan sedangkan gua tingginya ada 180 cm, saat gua berat badan 95 kilo, saat gue naik motor ini ya kayak Donkey Kong. Tapi ya whatever dah, motor ini benar-benar menurut gue sesuatu karya dari Honda dan Moriwaki yang sangat istimewa. Oke, gue akan kasih lihat fitur dari head to toe motor ini. Oke, kita mulai dari bagian depan. Kalau secara body atau fairing, motor ini masih menggunakan fairing standarnya. Jadi fairing pun juga, kalau fairing balap itu bahannya tidak sembarangan. Karena ya satu, bentuk, aerodinamis,
ergonomi penumpang juga seperti ini nih. Kalian melihat ini tangkinya panjang ini nih. Ini penting banget loh. Saat kalian duduk, ini menjepit dan menjaga posisi badan pada jarak yang sempurna. Ini penting, ada desainnya semua. Gak cuma itu, bahannya juga beda. Ini kalau sebutnya, kalau di dunia perfairingan, ini bahannya adalah Avio Fiber. Itu kalau bahasa Italinya. Jadi kan kita juga ngelakuin penyediaan untuk fairing bodyworks. Kita kadang dari Carbon In, ada dari macam-macam ya, supplier fairing, itu ada opsinya. Jadi ada dari yang Avio Fiber, ada yang karbon biasa, ada yang karbon Kevlar. Jadi tujuannya pokoknya simple, kuat, dan ringan. Jadi makanya ini semua bodinya nggak ada yang tebel. Semuanya tepis, memang agak elastis. Tapi looks dapet, tapi ringan tetap dijaga. Seat foam bukan sembarangan. Ini seat foam saya beli langsung dari HRC Company. Ini adalah seat foam dari NSF 250R yang terbaru, ya 2012 up. Jadi menurut saya detail seperti ini juga elemen penting saat lu mau menikmati lihat-lihat motor ini. Juga hal-hal sekecil ini juga penting. Seat foam mereka itu berbeda, empuknya, kesetnya, dan harganya sebenarnya nggak mahal banget, tapi juga nggak murah. Kalian bisa cek di websitenya HRC harganya berapa untuk dua ini. Jadi yang ini buat duduk, karena kalau kalian pakai racing suit juga kan bukan empuk yang kalian cari di job. Kalau untuk lagi buat pakai di track, yang penting kan nahan meredam sedikit ya. Sama yang penting apa namanya, keset body jadi enak jeplaknya. Yang ini buat kalau pantat, buat ganjel ke belakangnya. Nah itu, asik ya buntut apa nih? Bahasanya kalau dulu buntut tawon. Buntut tawonnya asik banget, ini keren banget, gue suka. Subframe-nya itu cuma dari sini sampai sini. Jadi dari sini-sini itu kosong. Kenapa begitu? Ya karena kan di sini nggak ada beban, dan memang juga ya, satu saving weight, kedua dengan weight distribution seperti ini kan tetap ada di depan dan serendah mungkin, setengah mungkin. Tuh, fairingnya semua standar, hanya windscreen-nya udah gantian. Ini pakai Mika yang lebih cembung, tapi I like it this way. Terus di motor ini saya berusaha untuk semuanya hampir stock, tapi ada beberapa elemen yang di-upgrade selayaknya saya prepare motor ini untuk balap. Kenapa warnanya putih? Nah, ada beberapa teman customer juga nanyain, kok diwarnain putih, nggak di Repsol atau HRC atau apa gitu. Well, saya bikin tema motor putih ini karena saya anggap motor ini adalah motor yang dibuild untuk race, ready to race. Tapi ceritanya lagi nunggu bendera tim dan bendera sponsor. Even saya nggak taruh nomor balap, ya udah pasti 13. Tapi yang di sini saya nggak taruh, karena ya itu, saya berusaha untuk personifikasi motor ini. Untuk shock masih bawaan, kaliper juga menggunakan bawaan, emang bawaannya seperti ini, radial. Disc brake-nya juga udah floating disc, HRC. Ini banyak terkenal sekali, disc brake ini dipakai untuk dimodifikasi di motor-motor 2 tak. Dan peleknya, aslinya kan velg NX7 itu juga ada ringan. Dan terkenal banget buat kalian yang rata-rata penggemar 2 tak sih ya, 150 cc, banyak yang disematkan ke motor-motor 150 cc. Jadi velg NX7 itu sebenarnya memang udah ringan, tapi ada pertimbangan bahwa menurut saya velg itu adalah masih casting. Velg casting ringan, kalau untuk peruntukan balap sih oke. Tapi dia menurut saya agak fragile. Jadi saya upgrade. Toh, kalau kalian lihat Moto3 saat ini, almost all Moto3 participant itu pasti pakai velg OZ Racing P3R Moto3. Ini adalah velg yang sama yang digunakan oleh tim-tim Moto3 di ajang MotoGP. Ini yang kita pasang di sini, speknya 17 in, depan 2,5 in, belakang 3,5 in. Bearingnya khusus dan looks-nya galak banget. Simple galak. Kenapa warna hitam? Kalian lihat aja. Memang opsinya kan kalau pelek ini cuma black sama gold, dan kita bisa repaint juga. Seperti di MotoGP kan juga banyak yang repaint. Tapi karena ya ini putih gitu, saya akan membiarkan dia looks-nya warna hitam supaya benar-benar kesannya raw. Dan I like it. Gimana menurut kalian? Coba komen. Dengan velg ini,
paduan warnanya galak kan? Oke, untuk radiator juga masih menggunakan standarnya Moriwaki. Kemarin kita sempat pesan dari HRC radiator, tapi dapetnya yang NSF 250R terbaru. Ada beberapa bagian yang berbeda, jadi daripada melakukan custom anyway, saya akan tetap pakai yang lama. Di sistem radiator motor ini, udah pakai Enginize dong, itu udah pasti. Motor ini udah pakai Enginize dan selang radiatornya saya udah upgrade menggunakan selang radiator yang silikon. Bahannya silikon, high pressure. Dia punya reservoir, tabung reservoirnya itu yang kecil-kecil gitu loh. Makanya kita di One Tree siapin juga tabung HRC untuk tabung cadangan radiator. Kiblatnya kemana? Emang dari ajang balap sih. Itu lucu aja gitu. Itu detail kecil yang menurut saya menarik dan lucu. Nih, ada di sini. Terus, setang semua masih menggunakan standar. Master rem, handle coupling, semua standar. Hanya grip, saya upgrade. Dari gripnya sebelumnya ya itulah hitam plastik gitu yang kayak bawaan OEM, cuma saya ganti dengan Ariete. Ini adalah Ariete Aries rubber yang memang race version. Jadi tabung remnya kemarin udah pudar, jadi saya ganti tetap Brembo, temen jadinya smoke depan belakang. Speedonya kalau kalian kokpitnya nih, coba deh. Yuk. Nah, jadi kokpitnya seperti ini, simple, functionnya emang tertentu aja, stangnya memang agak jepit, dan memang radius putar motor ini sangat kecil. Ya toh ini motor balap anyway, bukan buat muter balik. Ini di sini ada steering damper kitnya, semua masih original, fully adjustable. Ini di adjustable di sini, steering dampernya, jadi taruhnya di samping. Lalu kalian lihat sisi dashboardnya, kokpitnya. Ini adalah tombol on off. Jadi di sini nggak ada kunci kontak. Ini adalah tombol on off-nya. Yang ada di dashboard hanyalah termostat dan juga RPM meter. There's no speed, there's no trip, dan lainnya. Cara nyalain motor ini adalah tekan on, lalu pencet start. Untuk mematikan, kalau dalam keadaan mesin menyala, mematikan mesin, kita menggunakan tombol press button yang ada di sini. Mau saya coba? Oke, kita nyalain. Matiin ya. This button. Sesimpel itu. Jadi ini kokpitnya. Kalau kalian mau lihat, belum pernah tahu. Di sini juga ada apa ya namanya, penyangga fairing yang dia taruhnya di steering knob. Sini penyangga fairing. Kalau kalian ingat ini, kalian ingat banget ya, banyak motor sport yang dipakai di jalanan tahun 90-an, fairingnya juga menggunakan penahan seperti ini. Dan itu kesannya racing banget. Tapi nggak praktikal memang. Oke, terus ada yang menarik yang saya mau tunjukkan ke kalian adalah dari sisi master rem. Saya sempat bingung kenapa posisinya jauh sekali. Saya pernah pindahin, tapi saya akhirnya baru ngeh bahwa saat Anda race, bagaimana cara Anda melakukan pengereman. Nah, seperti ini bukan? Tangannya, mau one finger atau two finger. Dan posisinya memang jauh di dalam. Bayangin kekuatan force power master saat kita melakukan ini adalah berada pada titik lengan kuasa terjauh. Jadi dia taruhnya langsung seperti itu. Tangan saya benar-benar nge-palm di grip dan jari saya benar-benar posisinya pas menggapai master rem. Inilah motor balap. Oke, gas spontannya memang ada 2 kabel. Selang remnya juga udah saya upgrade menggunakan Hell Performance Brake Line. One Tree Motorshop adalah salah satu dealer Hell brake line di Indonesia. Gua ganti upgrade. Gak logik kan? Motor balap mestinya udah braided hose dong. Memang betul, selang remnya depan, standarnya sudah braided hose. Tapi belakangnya kemarin masih rubber, dan gua nggak suka ngelihatnya seperti itu. Akhirnya gua upgrade, depan dan belakang menggunakan Hell dengan selongsong yang smoke, karbon. Hasilnya seperti ini. Tangki motor ini sebenarnya, ini adalah kondom. Ini adalah kondom, tangkinya sebenarnya ada di sini, berbahan aluminium, kapasitasnya nggak banyak, tapi cukup untuk menyelesaikan balapan. Tutup tangkinya juga adalah tipe model quick lock spinning.
Jadi bukannya hanya spinning. Quick lock means there's no key needed. Sesimpel ini. Dan makanya kalau kalian lihat seperti Lightech juga menjual tutup tangki, disebutnya karena tanpa kunci, memang tujuannya adalah race dan bikin aroma race. Spinning quick lock. Kalau Anda kencengin juga kekunci. Itu tangkinya seksi. Ini tadi radiator. Ini nih barang yang paling saya banggakan. Kenapa sih hanya motor balap dan motor-motor mahal atau motor-motor spesial yang dikemas sedemikian rupa, dibangun sedemikian rupa? Contohnya motor ini. Betapa seksinya ngelihat frame dari motor ini. Dibikin dengan bilet aluminium, looks-nya super awesome, konstruksinya juga seksi banget. Apa sebutnya? Delta box ya. Delta box seperti ini. Polish aluminium, footstep-nya juga aluminium billet, racing, rear set, dilanjutkan sampai ke swing arm, semuanya aluminium billet. Ini kan ngelihat motor ya, kalau kayak gini kan kita yang senang gitu. Secara engineering advance, secara construction advance, secara material juga advance. Ini suara dari saya dan para biker yang ada. Tolong dong kalian motorcycle maker. Kalau dulu kalian bikin motor saat lagu melakukan perjuangan, kalian bikin motor menunjukkan siapa jati diri kalian, apa yang kalian bisa, all out untuk bikin sesuatu, berkarya, menciptakan suatu kendaraan yang nice dan oke gitu. Kita sangat merindukan nih kalian para maker dari motobike supaya balik lagi. Kalau bikin motor itu tetap gimana pun dari sisi secara passion dan engineer, secara teknik, secara emang bike lover. Untuk sisi yang making money-nya, tolonglah itu belakangan gitu. Kalau bikin motor, tapi yang maju adalah seorang accountant, finance, bikin motor, budget semurah-murahnya semua diturunin. Alhasil yang ada adalah hanya berita dan spek dan fitur yang sangat digembor-gemborkan, sedangkan dalam keadaan nyatanya semuanya sebenarnya serba ekonomis. Oke, ada yang gue mesti sebutin beberapa dari spek motor ini, yakni itu mesin. Mesin ini memang sebenarnya basicnya adalah mesin dari kelas CRF 250X, jadi motor SE, 1 silinder, 250 cc, tenaganya badak, torsinya badak, tapi rasionya udah berubah untuk di Moriwaki ini. Sistem pengabutan bahan bakarnya masih menggunakan karburator, tapi karburatornya spesial. Sini deh, kalian lihat. Ini adalah karburator FCR. Ini dia yang spesial. Moncong merah karburator terlihat ngintip di sini. Karburator FCR dengan venturi khas dia yang berwarna merah. Wow, this is so hot, so sexy. Yap. Ya buat kalian penggemar motor mungkin ya ini seksi gitu ya. Kalau kalian yang nggak penggemar mungkin udah gila kali ini si Benny. Tapi ya gimana ya, kalau gue suka ya. Jadi ini karburator menurut gue spesial banget. Tadi itu gue sempat nyalain kan motornya belum panas. Kalau panas, kalian dengar suara sedotan karburator ini. Ganas bro, ganas. Nah kita lanjutin lagi. Motor ini juga footstep-nya nggak main-main. Footstep-nya memang posisinya udah dibikin untuk balap ya. Tapi bahannya billet bro. Aluminiumnya bukan castingan, bukan ancuran. Ini billet aluminium. Pijakannya juga mantap. Ada rear brake, walaupun rear brake jarang dan sebenarnya dipakai sih, tapi lebih ke hal-hal tertentu dan bukan braking. Knalpot motor ini masih menggunakan headernya standar. Semua headernya adalah header dari Moriwaki. Tapi silinsernya karena dulu pas balapan pernah jatuh dan rusak, akhirnya kemarin ini digantikan dengan silinser karbon panjang seperti ini, merek Jepang juga. Cuma saya nggak srek karena looks-nya tidak kayaknya nggak banget lah. Gue pasangin silinser Tsukigi Jepang juga di motor ini. Kebetulan inletnya sama dan hasilnya menurut gue wow, cocok banget dan asik banget. Suaranya juga asik banget. Gue nyalain ya.
Maaf, ngegasnya terlalu nafsu. Oke. Bahannya aluminium. Jadi untuk pipa memang stainless steel, tapi silinsernya berbahan aluminium. Mulai ke belakang, bayangin ya. Bikin motor memang harusnya begini. Swing arm lihat dong. Swing armnya aluminium. Weldnya aja, weldingnya aja seksi. Shocknya ini masih bawaan standar, tapi menurut saya oke. Fully adjustable dalam arti pressure dari nitrogen ini bisa diatur, preload bisa diatur, rebound bisa diatur, dan height bisa diatur. Karena kalau balap itu kan tergantung dari pengendaranya, postur pengendara, dan juga dari karakter pengendara. Makanya geometri motor itu memang harus diatur. Untuk setang memang udah nggak bisa berubah banyak, tapi at least dari triangle, geometri itu bisa diatur. Makanya shocknya ada setelan di sini untuk tingginya. Ini masih merupakan exhaust hanger bawaannya. Bannya kita pakein ban slick supaya balap banget. Ini pakai IRC slick. Peleknya pakainya ya yang tadi gue udah sebutin, OZ Piega R. Disnya juga masih dis bawaan NSF 250, dan kalian harus perhatikan kaliper di sini. Ini kalipernya kecil sekali. Kalau motor MD 250 ini atau Moto3 yang lama, memang kalipernya masih aksial. Aksial itu apa? Ini bracket, ini kaliper. Dia posisinya bautnya seperti itu. Ini aksial. Tapi untuk Moto3 yang baru sudah radial. Makanya sekarang udah mulai rame seperti halnya Brembo dan Akosato mengeluarkan kaliper radial pitch 64 mili, 2 pot 34 mili. Ini buat Moto3 ini salah satunya. Disnya kecil, kampasnya juga semua dibuat khusus. Rantai yang digunakan di motor ini menggunakan rantai 415. Jadi memang cari rantai sekecil mungkin, seringan mungkin, tapi jangan salah. Rantai 415 yang dipakai di Moto3 bukan 415 sembarangan. Kita sebagai One Tree Motorshop kan kita juga pegang EK Chain dari Jepang. Mereka juga supply Moto3. Kita masukin barangnya, itu adalah EK Chain dengan teknologi X-Ring dan pin yang dibikin khusus, sehingga walaupun 415 kecil, ringan, dan smooth begini nih, tapi itu kuat sekali untuk menahan torsi dan pressure dari sistem penggerak mesin ke roda. Karena ini adalah Moriwaki motor lama, jadi di motor ini belum ada elektronik. Jadi sistemnya menurut saya masih sebutnya CDI. Tapi kalau di NSF 250R itu udah fully elektronik, jadi juga udah ada, karena dia kan udah injeksi. Sekarang itu udah ada quick shifter dan blipernya. Keren banget bro, keren banget. Tapi it's okay, tetap motor Moto3 walaupun Moto3 yang lama. Tapi ini tetap juga merupakan piece of art buat gua. Ini adalah pedok memang udah bawaan dari Moriwaki, ada juga tersedia pedok depannya. Urusan karpet nih, nah ini adalah karpet garage mat dari RNG. Sebenarnya ini bukan karpet biasa karena bahannya berbeda. Jadi karpet yang bahan ini berbeda. Sebenarnya karpet ini pun ada tujuannya. Kenapa kalian melihat kalau di tim-tim balap itu mereka juga bekerja di atas karpet. Jadi kalau ada kotoran, minyak, cairan tumpah, itu bahannya harus khusus untuk menyerap dan contain. Kedua, kalau sampai ada mur atau barang jatuh, dia nggak, kalau hard surface kan dia bisa mental kemana-mana ya. Kalau ini dia akan stay there. Itu salah satu gunanya. Jadi karena motornya balap, ya kita juga untuk video ini kita kasih dengan karpet balapnya dong. So di motor ini tidak ada lampu belakang, tidak ada lampu sen. Memang ini motor bukan street legal dan tidak diperkenankan untuk digunakan di jalan raya. Jadi tetap patuhi aturan yang ada. Nah, oke, segitu aja kurang lebih pembahasan gue tentang motor ini. Yang gue bicarain ke lu adalah cara pandang gue terhadap motor ini. Jadi, ya maybe some of you find out like it's boring atau apa, I don't know. Ya, tapi gue berusaha untuk serve ke kalian apa yang gue pandang dari motor ini. Jadi motor ini begitu spesial buat gue. Motor ini tidak akan gue jual kecuali harga cocok. Enggak deh, enggak. Pedagang banget kayak Santo Smart ya. Ups. Pedagang banget kayak temen gue itu di Sunter. Enggak. Motor ini adalah koleksi pribadi gue dan akan gue keep selama napas gue masih ada. Motornya yang gue keep. Motor ini adalah bagian dari passion gue di motor dan juga salah satu trofi bagi gue, adalah trofi kehidupan yang pengen gue miliki. Oke. Kalau kalian yang berkunjung ke One Tree Motorshop, kalian bisa lihat motor ini karena gue pajang di One Tree Motorshop.
tapi tidak boleh dicoba, tidak boleh dinaiki, dan tidak boleh ditawar. Itu garis kerasnya. Oke? Thank you for watching this video. Thank you banget buat kalian yang selalu support One Tree Motor Shop, baik senantiasa nontonin YouTube kita, sering datang ke One Tree, konsultasi untuk upgrade, dan mempercayakan motornya kepada kita. Thank you banget. Semua itu adalah suatu kehormatan buat kami, dan semakin kita melihat market semakin menggali knowledge dan go further building his bike, itu menurut gua jadinya kita semakin semangat untuk melakukan apa yang kita lakukan saat ini. So thank you for watching. God bless you all. Semoga kalian senantiasa sehat, sejahtera, aman, tentram. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, dan salam damai. Lah, lo orang masih di sini? Masih nontonin YouTube sampai sisi terakhir? Emang apa yang lo tunggu-tunggu? Gua kasih dikit deh. Soon. Bener-bener really soon. Kalau kalian nunggu video tentang kami bangun Kawasaki ZX 250R, soon kita akan rilis. Tapi, kalau untuk kalian lihat, banyak emang ZX 25R dari customer kita yang udah bangun di One Tree Motor Shop, dan kalian bisa lihat di Instagram. Tapi, untuk khusus motor pribadi gua, Kawasaki ZX 25R yang gua bangun, akan gua share segera apa aja yang kita bikin untuk motor itu, dan apa aja yang akan booming di motor itu. Tunggu, dikit lagi akan kita launch, tenang, oke? Bye. Beneran habis, bye.